Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerkit. Cerita kita seperti biasa, saya ada temen sama Kang Udin. Gimana Kang Udin kabarnya? Lagi galau kayaknya Pak ya. Galau ya. Galau benawan. Ya pengen berbagi cerita aja sih. Jadi istilahnya ya Oke. apa? Lamun dibahasakeun mah curcor maksudnya. Curcor. Tapi masalahnya ya emang rada lucu aya ya diambekeun aya gitu kan. Tapi lah kita share aja lah. Nah, ini mah pengalaman pribadi saya yang tadinya mau niat nolong malah jadi terjerumus gitu kan. Sebenarnya hal sepele sih, sepele banget kalau kata saya. Saya kerja di dunia malam gitu baik. Nah, yang berhubungan dengan apa karaoke kayak gitu lah. Udah ada mau sekarang 10 bulan 9 bulan lah. 9 bulan saya kerja di sana di Cikampek. Tapi emang masalah ada, cuman nggak ya kita sampaikan ke berat nepikeun ke ayeuna gitu. Siga anu ayeuna lah gitu, berat pisan. Maksudnya disebutkan berat sih tentunya, tapi udah kepikiran gitu. Gara-gara nama apa? Ada yang ngelamar jadi apalah, saya nggak bakalan sebutin lah. Sebenarnya kita juga nggak tahu, dari pihak saya nggak tahu bahwa dia gimana kronologisnya, saya pertamanya nggak tahu lah. Tahu-tahu bahwa dia masih istilahnya di bawah umur atau gimana, itu baru tahunya setelah ada yang melaporkan orang hilang. Ada yang melaporkan orang hilang itu belum lama sih, 2 minggu ke belakang lah, pas mau tahun baruan itu Pak. Saya lihat kayaknya nggak tahu refleks nggak tahu apa ya, udah koordinasi, saya udah pulangin aja lah. Hari itu juga, malam itu juga subuh mungkin saya pulang langsung ke Bandung nganterin anak dulu. Nggak ada pikiran apa-apa sih, maksudnya nggak mau berkelanjutan aja gitu ya. Setelah saya pulangin ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, kebetulan tuh anak si orang tuanya bercerai. Bapaknya di mana, ibunya di mana. Tapi sempat saya ketemu berdua-duanya ketemu. Cuma yang terakhir sama ibunya ketemunya. Pertamanya sama bapaknya. Nah, itu udah clear, udah beres kan, anak udah ketemu. Bukan ketemu sih, dianterin ya. Kira rumah hanya diantarkan gitu, diantarkan saya dekat rumah anak. Tapi udah clear, nggak ada nggak ada email apa-apa lah gitu. Saya kira nggak ada email apa-apa. Ternyata begitu siang hari ada yang nelpon saya. Kebetulan mungkin dari PLT-nya mungkin. Nelpon saya nih, yang kronologisnya ya saya kan nggak tahu, saya cuma nganterin aja kan. Nah,
begitu sorenya gitu, jam 5 lah ketemu sama saudaranya Kang Ipay, ketemu sama saudaranya, dia nanya kronologisnya, saya jelasin semuanya tanpa ada dikurangin, tanpa ada dilebihin gitu kan. Sama seperti halnya itu. Tapi bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya bebas aja. Tapi nah ya jadi aya ML gitu kan Ipay. Jadi maksudnya teh ML deh. Kok nah jadi kano mempekerjakan anak di bawah umur, terus saya salah gitu kan. Ini bukannya mau apa, mau ngebuka aib atau gimana sih, enggak, cuma ini pelajaran aja lah buat yang mau kerja atau yang apa, yang membawa kerja, harus tahu dulu lah identitasnya dia, terus apa, apakah dia udah cukup umur untuk dipekerjakan. Jadi yang saya rasakan sekarang ini masalah emang belum beres. Walaupun ya nggak apa, jadi ngalantur kayak ngobrol pikiran ya, emangnya ya ceplos lah saya ayeuna mah gitu kan ya. Kanggo kasih ibu lah ya, wana lah abdi mau nyebutkeun nami lah, wana. Kalau mau cari uang Bu, jangan pakai tahun dengan cara nukil lah. Kalau cari uang maksudnya, saya nggak tahu, awam hukum saya Bu, awam hukum, mungkin ibu yang tahu lebih tentang hukum, tapi ya apa istilah Sunda mah tong kieu-kieu teuing gitu lah. Karunya Bu, karunya ka ieu Bu, ayeuna kan si anaknya udah ada, aparat hukum saya pikir lebih bijak lah. Maksudnya ya bukannya lebih bijak, sangat bijak untuk menyikapi hal ini gitu kan. Ya kalau menurut saya mah inti permasalahannya apa dulu gitu kan. Jadi dasar hukumnya apa dulu kalau misalkan ada permasalahan yang emang gimana ya, ya intinya mah harus tahu dulu dasar hukumnya apa sampai ke Kang Udin merenya anu ka babawa gitu. Intinya masih tahu ada tahun nya ayeuna ngalaporkeun ke pihak berwenang, pihak berwajibnya tentang orang hilang. Seharusnya itu dulu dong dicabut lah maksudnya. Emang udah ada laporan. Udah ada laporan orang hilang. Udah ada laporan orang hilang, ya itu kan matakna ku saya diantarkeun teh Ipay. Ku saya diantarkeun karena udah ada laporan orang hilang. Tapi pikir saya sih udah clear ya. Kalau udah dianterin kan. Tanpa ada yang dikurangin, tanpa ada yang dilebihin. Clear kan? Clear. Tapi ya sebenarnya sih si pihak keluarga inti nggak jadi masalah. Maksudnya si ibunya, bapaknya nggak jadi masalah.
yang jadi masalah, nah ini ya orang yang ngelaporin ini gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya ya jadi kan udah laporan nih. hmm. Yang hilang itu udah ada di rumah misalkan. Terus yang jadi masalahnya apa sekarang gitu kan? Pak dibuka ini Bebas. dunia demokrasinya, iya makanya Bebas. baiklah. Mudah-mudahan tong jantan aya masalah ka orang duaan itu ya. Dan orang ada euy kulantaran orang teu kuat-kuat teuing ya. Uang. Uang. Permasalahannya di uang. Ya. Dari pertama dia ketemu sama saya, si yang ngelaporin ini, dia bilangnya saya udah rugi banyak untuk mencari anak yang hilang itu, terus untuk laporan ke polisi. Setahu saya sih ya, setahu saya gitu, untuk laporan ke kantor polisi, saya rasa enggak deh. Aparat kita nggak kayak gitu, ya nggak? Aparat kita apalagi untuk laporan orang hilang kayak gitu kan, pasti dia juga pikir ini orang lagi kesusahan. Maksudnya laporan ke Kantor polisinya kantor polisi. pakai uang nggak? Saya nanya dulu. Kalau cuma laporan enggak Kan? pakai uang. Enggak kan? Ditindaklanjuti nggak? Nggak tahu. Kalau ya gimana ininya sih, kalau menurut saya mah ditindaklanjuti itu pihak polisi yang tahu gitu kan ya. Nah, itu kan tersebar di WA, tersebar di WA. Saya taunya di laporan itu di WA, taunya. Yang jadi permasalahan saya gitu kan, sampaikan ke detik ayeuna, anu jadi ngaganjal teh, udahlah, dah anak udah ketemu ini, udahlah nggak usah diperpanjang. Maksudnya udahlah urusan kekeluargaan aja gitu. Maksudnya teh, saya juga nggak tahu dia teh pengennya apa, nggak tahu kayaknya. Nggak tahu dia maunya apa, terus kan mau ngelaporin siapa gitu. Saya nggak tahu kan bahwa permasalahan itu udah nggak beres sebenarnya mah gitu kan. Dah budak saya di mana guys, nggak saya juga kayaknya ke sekolah aja kan. Tapi saya orang sorangan anu nganterkeun ka rumahna tanpa tentunya ya permasalahannya teh naon gitu kan. Inti permasalahan naon gitu kan. Ya jadi saya istilahnya nyemplung, malahan ya insya Allah lah misalnya iraha lah si ibu nonton YouTube saya ya tentang permasalahan iya, lain ke masalah rugi terugi bu sebenarnya namanya. Namun benar-benar istilahnya sekarang dia sayang ke anaknya, istilahnya keponakan yang ibu sayang ke keponakannya, terus pengen ngedidik dia yang benar, udah jangan diperpanjang maksud saya. Ya maksudnya diperpanjang kan kalau ya udah clear sih sebetulnya, udah clear kan, udah clear. Anak udah ada ya? gitu, malahan dianterin gitu kan. Intinya mah dia pengen kita mengeluarkan sesuatu buat dia sendiri, bahwa dia udah kerugian untuk nyari orang, untuk nyari anaknya. Padahal suruh siapa? Padahal ya. Kalau nyaritakan pengalaman pribadi, lamun orang sorangan anu kalengitan budak,
orang laporan ke polisi, tindak lanjuti ke polisi, kapangi ta budak aya nu nganterkeun, cukup cek saya. Apakah ia budak teh di keluarganya ada masalah apa enggak? Harusnya dia tuh introspeksinya ke sana, perbaiki hubungan keluarga antara anak, keponakan, kakak adik gitu. Perbaiki. Kalau kata saya pribadi nih, bisa ada perhatian lebih lah. Intinya maka kadinya kan Ipe uang. Intinya Ya kalau gitu mah tuh soal uang mah ya kenapa jadi ngerembet gitu Akhirnya misalkan alasannya udah laporan, terus mungkin laporan kita masih berlanjut, udah dicabut Kang Ipe, udah dicabut. Jadi Kamis kemarin saya nelpon siga nawar kacang Kang Ipe kumaha sih? Hah? Siga orang misalnya rek meuli di pasar gitu nya. Harga ketinggian ku orang ditawar kumaha sih? Banyak perkara bisa dikitukeun. Maksudnya kieu orang lamun meuli tempe ya. Harga biasana gitu nya orang meuli 5.000. Mainan ngajual 15.000. Ku orang kan otomatis ditawar. Ya. Dong sakitu atuh. Biasana ge tara sakitu. Iya oke gitu modal gitu Kang Ipe. Dia minta dengan nominal sekian, saya tawar. Kalah. Nah, buat minta dengan alasan gini, balik deh flashback deh. Dengan alasan dia telah rugi untuk membuat laporan ke polisi. Rugi. Nah, kalah. Oh. Nah, rugi. Justru eta kan? Ya, saya orang awam punten nonton channel YouTube Cerkit. Saya terus terang bukan orang hukum. Bukan orang hukum saya. Saya tukang masak saya. Tapi saya istilahnya banyak belajar di saya pribadi pernah berurusan lamun misalnya kerugian material istilahnya kieu, saya punya perusahaan dikorupsi ku pegawai, saya nuntut balik mana nggak tuh? Ya, pasti. Mana nggak tuh? Pasti. Enak misalnya benang ya Kang Ipe misalnya korupsi sekian puluh juta, nepikeun ke perusahaan saya oleh, saya berhak dong. Kang Ipe tong balikin deh dong aset saya, bisa dong? Jelas itu. Jelas kan? Jelas. Nah, sekarang laporan orang hilang, ya mah cek orang awam, laporan orang hilang. Laporan ke polisi saya belum ada 1 kali 24 jam si anak udah ada di rumah nih, misalnya di rumah mis nyampak, dia bilang makasih sama saya, cuman ujung-ujungnya dia cuman saya udah rugi, maksudnya udah rugi karena membuat laporan ke kantor polisi. Apa rugi waktu, apa rugi secara finansial saya nggak tahu, tapi dia bilangnya kayak gitu. Dengan embel-embel rugi dia memintalah ganti
istilahnya kayak gitu kan ya Pak. Dia meminta ganti. Nah, Ya nggak tahu. ini maksudnya minta ganti rugi. Ruginya di mana gitu, maksudnya rugi manehna nu ngalaporkeun gitu kan. Terus minta ganti rugi. Tujuannya kasaha? Tah eta ada jadi masalah. Lamun teu kapanggih dek minta ganti rugi kasaha sok. Misalkan lamun teu kapanggih Bodor kan ya? Ya bodor kan? Bodor lah. Lamun misalnya era minta rugi ke orang, mun arek oge dirembukeun lah ka keluarga. Ya kumaha ya? Soal biaya ke laporan kudu ngeluarkeun duit di mana gitu. Harus dipikirkan sebelum ngelaporin. Iyalah, apalagi kehilangan gitu ya. Ayeuna laporan gitu. Emang anaknya hilang gitu. Hilangnya ke mana lah gitu. Maksudnya teh awalnya kenapa gitu bisa hilang gitu? Apa ini ada diculik atau emang gimana gitu kan? Kalau diculik eta beda dicerita. Kalau diculik kan orang laporan ke polisi, walaupun orang laporan orang hilang, terus misalnya lamun diculik eta geus beda dicarita nya, beda dicarita. Kerugian orang istilahna ayeuna komodi sampaikan ka naon mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan deh. Itu udah beda dicerita. Jadi istilahnya mainan erek nuntut sabaraha ka penculik nage wajar. Wajar. Dan manehna eta dengan paksa kan. Iya mah kan orang pergi dari rumah. Ini teh mainnya ti imahna kabur. Lamun saya teki lamun misalnya orang nggak ada masalah sama keluarga, nggak bakalan orang itu bakal pergi. Harusnya ngobrol dulu sama keluarga. Si budak itu kunaon? Bisa kabur ti imah. Hayangna naon? Harusnya kan kayak gitu. Aku orangnya segala misal nih dia pengen apa, kalau dia ekonominya tercukupi terus dia kabur dari rumah berarti ada hal yang lain dong. Tapi kalau kasih sayang keluarga kabeh ngocor ka manehna, finansial ekonomi na dibutuh, kebutuhan manehna dipenuhi kabeh, berarti anu salah ti budakna. Bener? Tapi ayeuna lamun misalna ekonomi teu kacukupi, anak-anak non umuran sakitu kan ya 17 keur hayang HP anyar, keluaran anyar. Kalau misalnya ayeuna lihat naon istilahna, saya sempat nanya sih ke keluarga, aya masalah naon sih, saya pasti nanya gitu dong. Dan mungkin ayeuna budak ujug-ujug kabur moal mungkin nanya enggak kan nggak ada masalah. Versi keluarga tapi beda deh jeung versi budak. Beda deh. Wasibu kieu hal-hal negatif anu disampaikan ke orang ti budakna tentang keluarga. Berarti kan ada dua versi. Sedangkan ayeuna manehna laporan ke polisi. Anakna geus kapanggih. Ditah sakola nurut. Terus ieu anu jadi bingung, apakah manehna ngagos ka urang teh gitu kan? Seolah-olah manehna anu nyaho hukum, urang anu ngaku kena hukum gitu ya. Kadang-kadang saya sok berpikiran gitu deh. Itu apakah orang anu dibebel ku manehna atau
banyak pinteran mah kelewatan gitu. Akhirnya anu dituntut ke saya naon, anu dituntut ke kafe naon, anu dituntutkeun ka anu mawa kerja naon, itu kan kerugian. Hal wajar keluarga ayeuna misalnya neangan keluarga inti nggak ada, hal wajar mereka keluar uang. Wajar. Pengalaman saya kayak gitu. Terus kan lagi pulangnya juga dianterin kan? Dianterin tanpa ada kekurangan apapun. Malahan kan kalau gini aja lah. Kalau saya mau niat jahat saya. Boga orang niat jahat ke jelema eta ya. Orang teu kudu dianterin ka imahna. Iya. Nah. Orang acungkeun ka mana? Atawa kieu lamun boga niat jahat deui. Saya koordinasi misalnya jeung pihak-pihak anu berkaitan. Terus ada solusi. Daripada orang ke benang masalah geus acungkeun ka mana? Pindahkeun ka mana? Baik kajian itu nu benang masalah. Kitu bisa kan? Bisa. Lamun niat jahat. Tapi kan ieu enggak ada niat jahat. Dianterin pasang badan orang ti keluargana. Pikir saya ngeserek digebukan ya kayaknya pikir saya anjing aing digebukan ieu mah cen nganterkeun ieu jelema. Nepikeun ka saya pulang nganterkeun si anak ieu. Saya geus teu kuat tunuh we. Untung teh geus deket rumah dah. Karena pikiran tarik we. Nepikeun ka nabrak angkot. Apakah saya kudu nuntut ka manehna? Enggak. Hal sepele eta mah. Anak geus aya di imah. Jadi nuntutnya tuh ke siapa? Ke yang bawa kerja sama pihak KP. Sedangkan di pihak KP nggak mau mengeluarin uang. Nah, nggak mau ngeluarin uang. Maksudnya bukan nggak mau ngeluarin uang. Cuman ini si orang yang ngelaporin ini nih udah keterlaluan. Gitu kan? Ngegosnya udah istilahnya nges tarik ting lah, ngegosna gitu. Jadi kalau secara istilahnya mah mesti asup di akal, ditantang balik dia merod, disuruh laporan ke polisi, ke pihak berwenang yang terdekat di KP, dia nggak mau. Kumaha dilaporkan dari pihak. Sebenarnya bisa sih ya sebenarnya, tapi saya mau terus terang bisa sebenarnya mah. Misalnya ya istilahnya lah pemerasan, nggak? Iyalah. Udah jelas-jelas anak udah ada lagi gitu kan, dengan tanpa kekurangan apa-apa gitu, maksudnya ya dikembalikan mungkin ya atau gimana? Kalau dikembalikan istilah eta salah, bukan dikembalikan, bukan otomatis lamun dikembalikan orang nyokot. Nah. Orang nyokot lamun dikembalikan pan ieu mah manehna datang sorangan. Jadi kira kronologis pertamana dia datang ke seseorang nih yang mau bawa kerja. Dia mau rengek-rengek nih pengen kerja. Rengek manehna. Iya. Saya yang kerja. Dikasih tahu lah kerjanya kayak gimana. Nggak apa-apa. Salahnya yang mau bawa kerja, dia nggak terlalu detail ngejelasinnya.
dia umurnya berapa, terus udah punya KTP atau belum gitu. Dia nggak detail. Tapi itulah, biarin lah. Udah seharusnya si anaknya terus terang bahwa saya sekolah kene, saya keluar di rumah, saya kabur. Dia kalau kabur dari rumah dia ngomong, saya kabur dari rumah. Bahkan bawa baju aja pakai kresek, nggak pakai tas. Nah, bawalah ke KP. KP mengeluarkan uang dong buat ongkos, ya. Mengeluarkan uang buat ongkos. Udah beres. Selama dia di kafe, terus terang Bu, saya yang ngasih makan sama satu lagi rekan saya. Tahu dia masih di bawah umur, ternyata dia dilaporin orang hilang, ya itu 1 hari sebelum dia pulang. Bahkan tidak 1 hari sebelum dia pulang, jam 2:30 saya tahu. 3:30 saya pulang ke Bandung ini. 1 jam. Udah tahu nih ada laporan bahwa si anak ini kabur dari rumah, dilaporkan orang hilang. Saya ngobrol bentar, langsung beres-beres pulang. Datang ke rumahnya itu jam, nggak tahu jam 7, nggak tahu 6:30. Datang ke rumahnya 4:30-an lah, 4:30-an ya, pas habis adzan lah. 5:30 saya pulang, 6:30 kalau nggak salah, kalau nggak 6:30 lah. 6:30 saya baru nyampe ke rumahnya. Berarti berapa jam? Nggak ada setengah hari. Nah, laporan teh hari Kamis, hari Jumat dia udah di rumah. Sampai salah mah ayah kayak tapi tahu tanya. Tapi tong dia kayaknya kayak sampai salah ya. Tong tadi ya kala duh hampura ya jadi cor-core. Kalau nggak salah sih ada gitu. Udah dihapus ya baik. Udah dihapus nih. Hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis dia laporan, hari Jumat udah balik lagi ke rumah. Sekarang dia minta dengan nominal yang telah dia tentukan. Itu juga ada penawaran dari kita. Ya mungkin yang bisa komen lah, yang istilahnya yang tahu hukum atau gimana nih, buat cari-cari solusi aja sih saya mah. Jadi jangan sampai ada kasus seperti ini lagi lah. Orangnya udah dikembalikan, bukan kembalikan, udah dianterin, kok pihak keluarga sebelahnya masih kayak gitu lah. Apakah ya cuma hanya bukan cari solusi lagi sih ini mah. Ya mudah-mudahan ada jalan. Jadi intinya tuh Kang Udin ngerasa gitu dimintain. Iya, lu ngerasa itu. Udah ngerasa. Atas apa gitu? Ini saya belum sampai ke sana sih, atas dasarnya. Ya, atas dasar apa gitu kan minta apa? Ya minta istilahnya ganti rugi gitu. Terus kalau misalkan minta ganti rugi
apa sih ininya, apa dasar hukumnya dari mana gitu kan. Kenapa Kang Udin yang nganterin gitu, terus dimintain sekian uang gitu ya, mungkin atas dasar dari mana gitu kan. Lah kalaupun misalkan laporan ke kantor polisi itu kan polisi yang menangani gitu kan. Terus kalau cuman laporan aja, yang saya tahu mah nggak ada bayaran. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi setiap laporan terus kan ada bukti juga dari laporan polisi. Ya kalaupun Kang Udin masih penasaran, ya coba tanya aja dulu gitu, surat-surat dari kepolisiannya mana gitu kan. Kalaupun ini harus dibayar sama kita, tapi atas dasar apa dulu gitu, kenapa Kang Udin yang harus bayar gitu. Gitu aja paling menurut saya gitu kan. Mudah-mudahan ya besok saya benar eta emang benar oke sih Kapolsek benar untuk cari data apakah sih itu udah dicabut atau belum. Nah itu apakah ada biaya, apakah gimana ini. Emang benar oke sih ya, intinya mah kalaupun misalkan udah dicabut ya, Kang Udin kan nggak tahu mungkinnya cabut laporan kayak gimana gitu kan. Terus apa sih berkas-berkas yang harus ada gitu kan. Syarat lah, persyaratan yang diharuskan gitu kan. Harus ada data dulu kalau misalkan apa ya, harus clear juga sih. Intinya mah data-data juga harus ada gitu kan. Kita laporan juga pasti ada sebuah surat laporan dari kepolisian, pasti ada. Malahan kalaupun udah dicabut pasti ngeluarin lagi surat pencabutannya. Ada bukti lah intinya. Kalaupun misalkan yang ngelaporin minta ganti rugi, itu juga kalau menurut saya Kang Udin tidak harus mengganti rugi. Nggak usah. Ya udah itu mah udah saya pikirin ya kayak ya mudah-mudahan lah ya beres lah, cepet-cepet beres. Ya intinya mah dirembukin lagi lah secara gimana gitu kan, baiknya gimana. Di situ kan Kang Udin kerja juga gitu, bukan apa namanya tuh, bukan pemilik gitu kan. Adapun permasalahan mungkin dari pihak KP juga, kalau misalkan emang ini masalahnya berat ya pasti ada, mungkin ada apa kebijakan lah gitu. Tapi kan mungkin atas dasar hukumnya kayak gimana dulu gitu kan, harus jelas juga. Jadi nggak sembarangan main begitu saja. Tidak bisa ya udahlah kayak gimana ya. Mohon kesadaran begitu cina ada sedikit sini mah cerita aja, cerita Kang Udin ya, disebut cerita ya, menarik juga sih ceritanya gitu kan. Ya permasalahan nggak bisa disebut sepele juga, nggak bisa gitu. Ya intinya mah solusinya ya harus ada komunikasi juga sih, komunikasi antara Kang Udin mungkin sama pihak tersebut. Iya. Begitu. Ya begitulah. Mungkin segitu aja dari kita gitu. Ya mungkin ada solusi, mungkin silakan komen aja di bawah kalau ada ini, jadi ada masukan-masukan bisa ngebantu gitu yang ngerti hukum, ataupun siapa aja lah boleh komen kayak boleh. gitu.
Terima kasih. Terima kasih. Gitu Jana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share. Bagikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?